Melihat Qin Chen, makhluk dimensi tinggi ini terasa sangat tidak berarti saat ini. Sangat mengejutkan. Asal-usul jalan di tubuh Qin Chen, pada pandangan pertama, hanyalah naga raksasa dari jalan guntur, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu berisi jalan asal mula alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sempurna yin dan yang, dan jalan dari hidup dan mati antara langit dan bumi. Hidup dan mati mengalir tanpa henti. Ini adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir dan perlu dikembangkan. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Kaisar kuno melihat tubuhnya yang berdimensi tinggi, dan kemudian pada tubuh Tao Qin Chen yang sempurna. Meskipun dia telah memasuki dimensi tinggi dan seharusnya jauh lebih unggul dari tubuh Dewa Qin Chen, mengesampingkan tingkat kekuatan dan membandingkannya dari sudut pandang aslinya, tubuh Dewa Qin Chen jauh lebih sempurna darinya. Tubuh ketuhanan saya yang berdimensi tinggi seperti sebuah karya sempurna yang telah ditempa ribuan kali dan diciptakan oleh seorang pengrajin ahli terkenal yang menghabiskan banyak energi dan waktu bertahun-tahun. Meskipun menakjubkan dan kuat, sebenarnya mengandung banyak keahlian yang diperoleh dan berarti. Namun tubuh Dewa Qin Chen seperti sepotong batu giok yang belum dipoles. Meski terlihat biasa dan kasar, nyatanya, di dalamnya terdapat cahaya ilahi terang yang tak terbendung. Setelah berhasil dipoles, ia akan bersinar di masa lalu dan mengejutkan zaman. Metode orang itu benar-benar cerdik. Kaisar kuno berbisik dalam hati, melihat ke arah Qin Chen, dia sepertinya melihat tujuan utamanya. Tetapi dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mencapai kondisi tubuh dewa yang paling sempurna seperti Qin Chen. Ini adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir dan tidak dapat dikembangkan. Di depan mata Kaisar kuno, tubuh Dewa Qin Chen secara bertahap terbentuk, dan jalan sirkulasi yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya terbuka perlahan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Berdengung. Semua nafas di tubuh Qin Chen menghilang dan dia benar-benar kembali ke keadaan biasa. Tubuh ilahinya menyatu, dan semua cara dan aturan besar dilebur ke dalam tubuh ilahi, seolah-olah itu hanya ilusi sebelumnya. Pedang itu tersembunyi di sarungnya, tapi terkena angin. Gumam Kaisar kuno. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh Qin Chen benar-benar berdimensi tinggi dan benar-benar sempurna. Sebagai perbandingan, alam dimensi tinggi yang telah saya habiskan dengan upaya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya agak terlalu sulit. Aku agak memahami jalan yang akan kuambil di masa depan. Gudi mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar sambil berpikir. Melihat proses introvert Qin Chen juga memberinya wawasan tanpa akhir, seolah-olah dia telah melihat jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan besar ada tepat di depanku. Jika aku ingin memahaminya, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Kaisar kuno memahami dengan jelas di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya. Di sampingnya, kucing hitam besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat keadaan Kaisar kuno. Kaisar kuno ini benar-benar mendapat pencerahan lagi. Meskipun dia terus mengejek Kaisar kuno sebelumnya, kucing hitam besar tahu betul bahwa Kaisar kuno orang ini sebenarnya sangat berbakat. Jika bukan karena dia membesarkan keluarganya melawan alam semesta dan berakhir dengan akhir yang sangat menyedihkan, jika dia dilahirkan dalam kekuatan tertinggi, pencapaiannya akan sama mencengangkannya. Itu adalah sepotong emas yang tidak bisa disembunyikan. Senior. Dewa tak terbatas menahan diri, Qin Chen kembali sadar, melihat semua orang di lapangan, dan langsung mendatangi Sisi dan yang lainnya, lalu memberi hormat kepada Kaisar kuno. Senior, apakah Anda masih terikat? Selamat, Senior. Gudilian kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku benar-benar gila. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan orang generasi kedua? Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih, teman kecil Qin, karena telah mengeluarkanku dari masalah, ya. Pada titik ini, Kaisar kuno tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke laut alam semesta selatan. Masalah dari sebelumnya ada di sini. Bab 5749. Salah langkah. Dupochangkyong.org, jika ditranskode oleh browser apapun, pengalaman membaca akan sangat buruk, silakan keluar dari pembacaan transkode.
Kucing hitam besar itu pun segera menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Senior, Qin Chen menoleh dengan bingung. Haha, tidak apa-apa, Kaisar kuno terkekeh, sebelumnya, kamu menghancurkan pemimpin kerajaan mayat dan kerajaan Nando Buddha, dan menarik beberapa semut. Mungkinkah mereka orang-orang dari klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung? Sisi dan yang lainnya terkejut. Pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian telah mengancam Qin Chen sebelumnya, jadi Sisi dan yang lainnya secara alami memahami identitas dan asal-usul mereka. Dari suaranya saja, klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung adalah dua kekuatan yang sangat menakutkan di laut semesta. Dua kekuatan besar ini benar-benar berani mengirim orang ke sini. Murid Qin Chen menyusut dan cahaya dingin muncul. Dari ingatan pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian, Qin Chen secara alami tahu bahwa kedua kekuatan ini bukanlah hal yang baik. Klan surgawi selalu mendominasi lautan alam semesta. Sedangkan untuk alam Buddha Matahari Agung, Sinantian diusir dari alam Buddha Matahari Besar di permukaan, namun diam-diam, Sinantian telah memberikan nasihat kepada gurunya di Matahari Besar. Alam Buddha, memberi makan jiwa-jiwa yang kesal bahkan lebih jahat daripada penjahat di permukaan. Ledakan. Niat membunuh Lingye tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen, berkembang dengan rasa dingin yang menakutkan. Teman kecil Qin Chen, harap bersabar. Gu diburu-buru menghentikannya. Sejujurnya, dia sangat takut Qin Chen akan marah dan bergegas keluar. Senior, Qin Chen menatapnya dengan ragu. Serahkan masalah ini padaku. Jika kamu mengambil tindakan, itu akan menimbulkan masalah dan menyebabkan terungkapnya alam semesta awal. Semakin banyak dia melihat, semakin dalam dia secara alami memahami laut kosmik. Meskipun dia sekarang telah memasuki tingkat dimensi tinggi, itu tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan di laut kosmik. Begitu alam semesta awal terungkap, hal itu pasti akan menarik perhatian mereka orang berdimensi tinggi. Dengan kehadiran Wei di matanya, dia mungkin tidak akan mendapat masalah saat itu, tapi jika dia merusak rencana orang itu, dia pasti akan mati. Teman kecil Qin Chen, saya ingin mengingatkan Anda tentang hal ini. Dengan kultivasi Anda sekarang dianggap orang nomor satu di laut semesta, tapi ingat, Anda harus menyembunyikan kecanggungan Anda. Tidak peduli berapa banyak trik yang Anda ungkapkan, tidak apa-apa rahasia alam semesta yang asli tidak boleh diungkapkan. Gu Di mengingatkan. Kaisar kuno senior, saya mengetahuinya dengan baik. Qin Chen mengangguk. Semakin saya memahami seberapa dalam air laut kosmik. Bahkan dengan kekuatan Lord Hades, dia tidak dapat melarikan diri dari dunia bawah. Dia masih ditekan di dunia bawah oleh banyak kekuatan kuno kosmik laut, menekannya sampai mati. Kaisar kuno senior tidak maha kuasa. Kalau begitu aku lega, yang paling perlu kamu lakukan adalah menjadi keras kepala. Dengan bakatmu, begitu kamu memasuki alam kaisar ilahi di masa depan, kamu tidak perlu terlalu takut. Dan berkata, lagi pula, kamu tidak perlu terlalu takut. Kamu terlalu khawatir dan tidak berani mengambil tindakan di lautan alam semesta. Selama alam semesta asli tidak terungkap dan kaisar. Itu, menatap kucing hitam besar itu dengan heran. Melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melihat melalui budidaya kucing hitam besar itu. Anda harus tahu bahwa dia sekarang telah memasuki tahap tengah alam Kaisar Agung dan memiliki tubuh Dao ilahi yang sempurna. Ketika dia pertama kali melihat kucing hitam besar di alam rahasia iblis surgawi, dia belum pernah melihat budidaya kucing hitam besar itu. Dia tidak menyangka akan berada di tempatnya sekarang. Kekuatannya sebenarnya masih tidak terlihat. Kucing hitam besar, tingkat kultivasimu. Qin Chen mengerutkan kening. Haha. Orang ini tidak sederhana. Mulai sekarang, kamu bisa membawanya saat berjalan di laut kosmik. Ini adalah lapisan perlindungan ekstra. Oh sial. Wajah kucing hitam besar itu tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, anak muda, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya hanyalah anak kucing yang tidak berbahaya, seorang vegetarian. Haha. Bahwa ekspresinya seolah berkata, aku percaya padamu. Melihat kucing hitam besar itu begitu akrab dengan senior Budi, Qin Chen menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang ini sebelumnya. Tidak ada polusi.
Hei, orang-orang kecil itu cukup bagus, mereka benar-benar berani membawanya. Kaisar kuno tersenyum dan melihat ke arah ujung bidang bintang yang tak berujung. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat ke arah Sisi dan yang lainnya dan berkata, lihatlah otak kaisar ini. Dia lupa bahwa kamu belum memasuki dimensi yang lebih tinggi dan tidak dapat melihat sejauh ini. Dengan cara ini, saya akan melakukannya. Tunjukkan lihat. Bas. Gelombang kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Qin Chen dan Sisi. Dalam sekejap, tatapan Qin Chen dan Sisi sepertinya telah melintasi bidang bintang yang tak terbatas, dan dalam sekejap mereka sampai ke 13 bintang selatan di luar alam semesta awal. Dan kemudian bergegas keluar dari 13 wilayah selatan, langsung tiba di laut alam semesta selatan yang luas dan tak berujung. Di antara banyak ladang bintang di tepi laut kosmik selatan, sebuah kerajaan yang ditinggalkan berdiri. Di kerajaan itu, di lebih dari 100 ladang bintang, ada keheningan yang mematikan di mana-mana, dengan banyak mayat berserakan di mana-mana, dan itu sangat menyedihkan. Dan di ujung langit berbintang yang luas, dua kekuatan saling berhadapan dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang dingin. Di satu sisi, ada sekelompok kaisar kuat yang mengenakan baju besi hitam pekat, dengan cahaya ilahi tak berujung mekar dari tubuh mereka. Di samping kelompok orang kuat ini, ada seorang arhat dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya keluar dari tubuhnya, dan formasi suara Sansekerta formasi tersebut luar biasa dan menakutkan. Di seberang kedua pihak ini, ada 3 kaisar dengan aura yang sangat menyedihkan. Mereka adalah binatang Komodo Saroye, penguasa kota Golden Hu, dan Kaisar Setan Darah. Pada saat ini, mereka bertiga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dengan darah menetes di mana-mana. Mereka gemetar di bawah tekanan Meng Tianhui, penjaga penegak hukum klan surgawi, dan Vajra Arhat bermata 8, tidak mampu melawan semua. Namun meski begitu, mereka bertiga menolak untuk mundur selangkah dan tetap di sini. Hei, ketiga orang ini, Qin Chen, Sisi dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa beberapa orang yang datang ke sini bersama penguasa kerajaan mayat dan Sinantian akan benar-benar mulai berkelahi dengan orang-orang dari klan Tian dan klan Tian. Alam Buddha Matahari Agung. Apa yang terjadi? Jika ketiga orang ini terpapar ke alam semesta awal, Qiansui dan yang lainnya terkejut. Jangan khawatir, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Kaisar kuno tertawa, mari kita tonton pertunjukannya dulu. Mata beberapa orang berada di atas dimensi yang lebih tinggi, melihat ke bawah, tetapi orang-orang di bawah sama sekali tidak menyadarinya dia. Konfrontasi antara kedua belah pihak. Saroye maju selangkah, sisik padat di tubuhnya pecah di mana-mana dan darah mengalir kemana-mana, tetapi matanya masih mendominasi dan galak. Dia berkata dengan suara yang dalam, Meng Tianhui, Vajra Arhat bermata 8, penguasa kerajaan mayat dan Sinantian, mereka dibunuh oleh kami bertiga. Mereka menyebabkan banyak masalah di sini. Mereka mengorbankan dan memurnikan tubuh orang lain menjadi boneka mayat, dan memadatkan jiwa orang lain menjadi jiwa yang penuh kebencian oleh semua orang. Mengapa? Anda klan surgawi dan matahari besar, apakah dunia Buddha ingin membalaskan dendam kedua orang ini? Saroye meraung dengan momentum yang sengit, saya Saroye, yang diwarisi dari klan Komodo, selalu bertanggung jawab menjaga keadilan rakyat. Laut, semesta, jika kamu ingin mempertahankan mayat hari ini, Raja Negara dan Sinantian ingin membalas dendam dan membunuhku, Saroye. Aura darah yang kuat menyelimuti tubuh Saroye, naik dan turun seperti jurang. Pupil Meng Tianhui menyusut dan matanya dingin saat dia berkata, Saroye, jangan berkata begitu baik. Reputasi klan Komodo Anda di alam semesta tidak sebaik yang Anda katakan. Bagaimana bisa ada klan besar yang telah dilewati turun selama bertahun-tahun? Bersih. Tuan, jangan bicara omong kosong padanya, biarkan saja bawahan Anda yang mengambilnya. Di samping Meng Tianhui, seorang penjaga penegak hukum mendengus, mengambil langkah maju, dan meledak, aura yang menakutkan kaisar memenuhi udara. Langsung menekan Saroye. Sebagai penjaga inti penegak hukum klan surgawi, bahkan anggota acak pun tidak kalah dengan keturunan langsung dari keluarga besar seperti Saroye dalam hal budidaya. Namun hanya kalah dalam hal warisan. Penjaga penegak hukum bergerak,
dan dengan aura kaisar yang kuat, dia hendak menekan Siang Saroye, tetapi langsung diinterupsi oleh Meng Tianhui. "Tuan," penjaga penegak hukum memandang Meng Tianhui dengan curiga. "Apakah kamu idiot? Itu adalah murid langsung inti Komodo. Apakah menurutmu klan Komodo sama dengan klan surgawiku? Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memancing balas dendam Komodo. Bawahan ini tidak mengerti apa-apa. Jika dia bisa mengambil tindakan, mengapa dia berbicara omong kosong begitu lama kepada Nasaroye? Tidakkah Anda melihat bahwa Vajra Arhat bermata 8 di alam Buddha Matahari Agung berdiri di samping dan bahkan tidak mengambil tindakan?" Penjaga penegak hukum tertegun dan segera mundur. Vajra Arhat bermata 8, adik laki-laki Sinantian meninggal di tangan ketiga orang ini sebelumnya. "Jadi kamu tidak ingin membalaskan dendam adik laki-lakimu?" Meng Tianhui menoleh untuk melihat Vajra Arhat bermata 8. "Buddha saya berbelas kasih." Vajra Arhat bermata 8 menggelengkan kepalanya. Sinantian diusir dari alam Buddha Matahari Agung oleh guru saat itu, dan dia bukan lagi adik laki-laki saya. Saya di sini hari ini hanya untuk menyelidikinya. Penyebab kematian Sinantian dan apakah dia terlibat. Saya tidak menyangka Sinantian akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dunia Buddha Matahari Agung kita di sini. Ini semua berkat Saroye dari suku binatang Komodo, yang datang ke sana. Matahari Agungku. Petik 2. Vajra Arhat bermata 8 tampak tenang dan berkata dengan dingin, matanya langsung tertuju pada Kaisar Iblis Darah di antara ketiganya. Tetapi di antara tiga donor, Kaisar Iblis Darah ada di sini. Dikatakan bahwa Laut Semesta Selatan juga memiliki reputasi buruk dan telah melakukan kejahatan. Buddha saya penuh belas kasihan. Hari ini, Arhat ini akan bertindak atas nama surga dan menangkap orang ini dan membawanya kembali alam Buddha Matahari Agungku untuk membebaskannya dari dosa-dosanya. Setelah mengatakan ini, Vajra Arhat bermata 8 mengatupkan kedua tangannya. Mengambil satu langkah ke depan, boom, cahaya Buddha emas yang menakutkan naik ke langit dan menyapu langsung menuju darah Kaisar Iblis di belakangnya. Keledai tua botak yang munafik ini. Melihat tindakan Vajra Arhat bermata 8, Meng Tianhui terkejut dan langsung memahami tujuan pihak lain. Di antara tiga orang di depan saya, Saroye berasal dari klan Komodo dan merupakan garis keturunan langsung, sehingga sulit untuk bergerak dengan mudah. Penguasa kota Jinhu berasal dari kerajaan Yong Laut Alam Semesta Selatan. Jika dia menyentuh ember emas, pasti akan ada masalah. Meskipun Kaisar Iblis Darah ini juga memiliki belakang panggung, dia adalah seorang penyendiri di permukaan. Jelas, di belakang panggungnya pasti ada kekuatan gelap, dan dia pasti tidak bisa naik ke atas panggung. Perjalanan mereka adalah untuk menyelidiki kebenaran. Selama mereka menangkap salah satu dari ketiganya, mereka akan mengetahui kebenarannya. Kesalahan. Bab 5750. Itu bukan urusanmu. Melihat tindakan Vajra Arhat bermata 8, Meng Tianhui sangat kesal. Jika dia mengetahuinya, dia akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengambil tindakan sekarang. Dia menoleh untuk melihat penguasa kota Jinhu, matanya berkedip-kedip. Jika tidak berhasil, untuk menyelidiki kebenarannya, dapatkah penguasa kota Jinhu bergerak? Penguasa kota pinggiran kerajaan Yong masih jauh lebih rendah statusnya dibandingkan murid langsung binatang Komodo seperti Saroye. Klan surgawinya juga merupakan salah satu kekuatan besar Laut Semesta, jadi jika mereka benar-benar ingin pergi langsung ke sana itu mungkin tidak mungkin. Tapi satu-satunya masalah adalah sebagian besar Laut Semesta Selatan dikendalikan oleh kerajaan Yong. Jika mereka mengambil tindakan terhadap kota Golden Ember dan pihak lain mengirimkan sinyal bahaya pada saat kritis, jika kerajaan Yong benar-benar ingin menyelamatkannya, itu mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Kirimkan banyak orang kuat untuk datang. Dan klan surgawi miliknya relatif jauh dari sini. Jika mereka terjebak di Laut Semesta Selatan, mungkin akan memakan waktu lama untuk menunggu klan surgawi menyelamatkan mereka. Lihat lagi. Setelah mengambil keputusan, Meng Tianhui melihat ke depan. Dalam kehampaan, Vajra Arhat bermata 8 melangkah maju selangkah demi selangkah, mengatupkan tangannya, dan melihat cahaya Buddha tak berujung menyelimuti langit dan bumi. Menyanyikan suara Sansekerta.
Cahaya Buddha yang menakutkan itu seperti lonceng dan lonceng, berubah menjadi penghalang tak terlihat cahaya Buddha antara langit dan bumi. Itu menyelimuti Kaisar Iblis Darah dalam sekejap. Ah! Kaisar Iblis Darah berteriak. Cahaya Buddha menyinari tubuhnya, dan tubuhnya segera mengeluarkan suara mendesis dan korosi. Cahaya Buddha meresap, dan kemanapun ia melewatinya, tubuh Kaisar Iblis Darah terus-menerus terkorosi tidak mungkin dihentikan. Kekuatan cahaya Buddha ini begitu menakutkan sehingga Kaisar Iblis Darah tidak mampu menahannya. Kenapa? Kaisar Iblis Darah meraung dengan marah, dan dengan keras, cahaya darah tak berujung melonjak di tubuhnya, berubah menjadi lautan energi darah yang luas. Mencoba melepaskan diri dari cahaya Buddha ini. Tapi itu sia-sia. Di bawah cahaya Buddha, dia seperti nyamuk yang ditutupi jaring laba-laba. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa ditahan sedikit. Kaisar Iblis Darah, saya menyarankan Anda untuk berhenti berjuang. Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan Anda menyerah tanpa menahan diri. Anda meletakkan pisau daging Anda dan langsung menjadi Buddha. Anda akan menemukan jalan keluar dari yang tak terbatas lautan penderitaan. Vajra Arhat bermata 8 berbicara dengan dingin, dan cahaya kemasan melonjak di sekitar Kaisar Iblis Darah. Ah! Kaisar Iblis Darah meraung kesakitan, matanya merah. Jelas bahwa Sinantian dan penguasa kerajaan mayat dibunuh oleh mereka bertiga, tetapi Vajra Arhat bermata 8 hanya mengincarnya saja. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak merasa dirugikan? Latar belakang. Masih belum ada konteksnya. Dibandingkan dengan Saroye dan penguasa kota Jinhu, latar belakangnya paling lemah dan dia juga paling mudah diintimidasi. Pada saat ini, Kaisar Iblis Darah tiba-tiba teringat kejadian ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia tidak memiliki latar belakang dan koneksi. Untuk menjadi lebih kuat, dia hanya bisa berlatih dengan gila-gilaan, dia harus melakukannya. Orang lain dapat berkonsentrasi pada budidaya dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolah, tetapi dia tidak bisa. Dia perlu bekerja 10 kali lebih keras dari orang lain untuk mendapatkan sumber daya yang dapat diperoleh dengan mudah oleh orang lain. Dia tidak yakin. Jadi dia mengertakkan gigi, berguling-guling di lumpur, menyerah pada suatu kekuatan, dan merendahkan dirinya seperti anjing, sehingga dia bisa mendapatkan makanan dari mengemis. Ejekan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya masih ada di telinganya sekarang, seolah-olah siapapun bisa menginjaknya. Dia seperti serigala yang sendirian yang hanya bisa diam-diam menjilat lukanya setelah terluka. Lambat laun, ia menjadi lebih kuat melalui usahanya sendiri. Saya pikir saya bisa mengendalikan nasib saya sendiri. Namun siapa sangka dunia setelah menjadi lebih kuat akan menjadi lebih kejam dibandingkan saat ia masih muda. Tanpa latar belakang, ia tidak bisa bergerak maju dan hanya bisa berlindung pada kekuatan gelap dengan imbalan kesempatan untuk bernapas. Meskipun itu berarti mendapatkan ketenaran. Dia tidak meminta banyak, dia hanya ingin kesempatan untuk mendapatkan pijakan dan bertahan hidup di lautan kosmik ini. Tapi apa hasilnya? Kali ini, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar dengan Saroye dan yang lainnya. Namun siapa sangka begitu dia menghadapi bahaya, dia, orang yang tidak memiliki latar belakang, akan menjadi orang pertama yang diincar. Itu semua karena dia tidak punya latar belakang. Haha, hahaha. Kaisar Iblis Darah menengadah ke langit dan tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Dunia ini terlalu kejam dan tidak adil. Mengapa kita tidak bisa memberinya, sebagai orang biasa, kesempatan untuk bersaing secara sehat? Melihat ekspresi menyakitkan dari Kaisar Iblis Darah yang ditahan oleh Vajra Arhat bermata 8, ekspresi Saroye berubah. Dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi binatang berbintang raksasa yang berkelok-kelok ratusan juta kilometer, menghadap Vajra Arhat bermata 8 dengan cahaya Buddha. Penghalang itu hancur. Vajra Arhat bermata 8, lepaskan Kaisar Iblis Darah. Saroye berteriak dengan marah. Meskipun dia juga meremehkan Kaisar Iblis Darah, mereka bertiga telah menyetujui aliansi ofensif dan defensif sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak bisa. Saksikan saja Kaisar Iblis Darah dibunuh. Beginilah cara Vajra Arhat bermata 8 ditangkap. Jika Kaisar Iblis Darah membeberkan rahasia alam semesta asli, itu akan merepotkan.
Semua yang dilakukan Saroye akan sia-sia. Melihat tindakan Saroye, penguasa kota Jinhu jelas memahami keseriusan masalah tersebut. Kini mereka bertiga bisa dikatakan makmur dan hancur. Tidak peduli apapun yang terjadi, Kaisar Iblis Darah tidak dapat ditangkap oleh Vajra Arhat bermata 8. Vajra Arhat bermata 8, ini adalah wilayah kerajaan Yong. Tampaknya bukan giliranmu bagi orang-orang dari dunia Buddha untuk menegakkan hukum, kan? Teriak penguasa kota Jinhu dengan marah, dan sebuah kotak emas dengan cepat terbang keluar, berubah menjadi bintang besar menabrak penghalang cahaya Buddha untuk menyelamatkan Kaisar Iblis Darah. Namun, tingkat kultivasi Saroye dan penguasa kota Jinhu jauh lebih lemah daripada Vajra Arhat bermata 8. Dengan keras, serangan mereka mendarat di penghalang cahaya Buddha, bahkan tanpa ada kemungkinan menimbulkan riak menyelamatkan Kaisar Setan Darah. Vajra Arhat bermata 8 mendengus dingin, melambaikan tangannya dengan lengan bajunya yang besar, dan dengan keras. Kekuatan yang mengerikan menghantam Saroye dan penguasa kota Jinhu secara langsung. Ayolah, dia terpesona dalam sekejap, tenggorokannya amis dan manis, dan darah muncrat. Seluruh dunia adalah tempat belas kasihan bagiku, Buddha. Jika kalian berdua bertindak ceroboh lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Vajra Arhat bermata 8 dingin sang guru, biksu suci yang agung dan baik. Dia harus bertanya dengan jelas dan mencari tahu. Memikirkan hal ini, Vajra Arhat bermata 8 mengambil langkah ke depan, menatap dengan dingin ke arah Kaisar Iblis Darah yang sedang berjuang dalam kesakitan, dan mendengar suara sang Buddha. Kaisar Iblis Darah, aku penyayang, selama kamu katakan yang sebenarnya tentang kehancuran kerajaan Nando Buddha dan kerajaan mayat. Apakah seperti yang Anda katakan sebelumnya, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengubah cara Anda dan kembali tidak akan pernah bereinkarnasi. Vajra Arhat bermata 8 memiliki alis yang baik dan mata yang baik. Namun selama transmisi suara, ada aura kekerasan yang ditransmisikan, seperti iblis yang mengerikan. Haha. Kaisar Iblis Darah tertawa, dan kemudian menatap Vajra Arhat bermata 8 dengan galak. Hal yang munafik, si Nantian tampaknya benar, tapi nyatanya dia diam-diam mencuri pria dan wanita dari pelacur dan mengorbankan jiwa mereka. Kamu masih berpura-pura menjadi orang benar di depan Kaisar ini. Meskipun Kaisar ini memiliki reputasi buruk, dia membunuh semua orang yang pantas dibunuh. Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Kaisar Iblis putus asa, dan dia meraung histeris, hanya menyisakan amarah dan amarah. Hatinya sungguh lelah. Dalam hidup ini, dia telah melakukan terlalu banyak hal tercela untuk bertahan hidup, tetapi saat ini, dia tidak ingin menjalaninya lagi. Jika kamu tidak melihat ke belakang, biarkan aku menyelamatkanmu. Ekspresi ganas melintas jauh di mata Vajra Arhat bermata 8. Ledakan. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya bersinar, dan Kaisar Iblis Darah mengaum kesakitan. Lautan darahnya terbakar dan musnah sedikit demi sedikit. Cahaya Sang Buddha tidak hanya bekerja pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwanya, seperti ribuan kabel besi panas, terus-menerus memutar tubuhnya menyiksanya sampai mati. Saroye memandang Kaisar Iblis Darah yang sedang berjuang dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini, Kaisar Iblis Darah tidak mengkhianati mereka. Hal ini membuat Saroye merasa bersalah. Dia, Saroyela, yang masuk ke dalam air. Bagaimana dia bisa mati begitu menyedihkan? Vajra Arhat bermata 8, berhenti. Saroye berteriak dengan marah dan bergegas maju lagi. Tapi begitu dia bergerak, terdengar ledakan. Vajra Arhat bermata 8 menyeret tangannya dan menekannya di sana. Saroye, kamu tidak ada hubungannya di sini. Vajra Arhat bermata 8 berkata dengan dingin. Matanya dingin. Bahkan jika Kaisar Iblis Darah tidak mengatakan apa-apa, itu akan baik-baik saja. Selama dia membunuhnya, menangkap jiwanya, dan membawanya kembali ke tuannya, dia secara alami akan bisa mengetahuinya kebenaran di bawah siksaan tuannya. Dalam kehampaan, Qin Chen dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka Saroye dan yang lainnya begitu berani. Senior, Qin Chen memandang Kaisar kuno. Jika dia tidak mengambil tindakan, Kaisar Iblis Darah akan benar-benar mati.
Beberapa junior yang menarik. Gudi terkekeh dan mengerutkan kening. Jika kita melanjutkan, ketiga anak kecil ini memang akan mati. Kaisar kuno sedang berpikir ketika dia tiba-tiba menunduk karena terkejut. Vajra Arhat bermata delapan, Kaisar Iblis Darah ini adalah saudara laki-laki Saroyeku. Apakah kamu melakukan ini karena kamu ingin menjadi musuhku? Nah, aku, Saroye, adalah keturunan langsung dari klan Komodo. Bagaimana kamu bisa membiarkan kakakmu mati di depanmu? Saroye ditekan dan mengeluarkan raungan. Berdengung. Di atas alisnya, tanda menakutkan tiba-tiba muncul. Ayah. Bersamaan dengan auman Saroye, aura luar angkasa yang menakutkan ditransmisikan dari sasarannya. Dengan keras, kekosongan di depan semua orang bergetar seketika, dan seekor binatang komodo memancarkan aura yang menakutkan, dia berjalan keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Instan dan mendarat di sini. Ledakan. Ini adalah binatang komodo dewasa, dengan sosok yang agung dan tersebar hingga ratusan juta kilometer ketika muncul, seluruh kehampaan alam semesta berguncang, yang sungguh sangat menakutkan. Ayah! Teriak Saroye buru-buru.